Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril aliyil azimi amma ba'du. Al mukarram, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat engkang kaula hormati lan kula taati, wabil khusus dumateng sahibul hajah Bapak Joko Winoto berserta keluarga, mudah-mudahan apa yang telah dihajatkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat taufik hidayah selalu mengucur kepada keluarga, dan mudah-mudahan semua apa yang telah dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anaknya dijadikan anak yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada teman-teman sahabat Aryat yang dimuliakan oleh Allah, monggo kita sareng-sareng bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah hingga detik ini Allah memberikan nafas kepada kita semuanya. Allah memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita semuanya ini, bentuk kecintaan kita semuanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah bangga kepada kita, dan Allah selalu menguncurkan rahmat taufik hidayah ridhonya kepada kita, dan bisa memberkahi kepada keluarga-keluarga kita semuanya, masyarakat kita semuanya, dan negara yang kita cintai, bangsa negara Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam Allah mudah-mudahan selalu terhanturkan, tercurahkan dumateng karibaan kita sami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun umatnya dari zaman unta menuju zaman Toyota. Mudah-mudahan kita semuanya ini selalu mendapatkan keberkahan, ma'unah Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita bersama-sama bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Aryat yang dimuliakan oleh Allah, monggo kita istiqomahkan untuk kirim hadiah Fatihah kita rutinan, yakni pertama kita tujukan pada junjungan kita sami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, para tabi'in, ulamaul amilin, ulamaul salihin, para kekasih-kekasih Allah seluruh dunia ini, para wali songo, pada guru-guru kita semuanya, kedua orang tua kita semuanya, mbah-mbah kita semuanya, leluhur-leluhur kita semuanya, pembabah dusun Jeding, pembabah desa Jonrejo, pembabah kota Batu Ki Abdul Ghanaim. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita semuanya yang sudah menolong kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita tujukan pada pengarang kitab Wasiatul Mustafa, Asy-Syaikh Al-Alim Allamah Al-Arif Billah As-Sayyid Asy-Syihabuddin Asy-Sya'rani, dan pengarang kitab Simtuturur As-Sayyid Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan juga kepada Romo Cimbah Abdul Karim, Romo Cimbah Marzuki Dalan, Romo Cimbah Mbah Makrus Ali, dan juga pada Khalil Majlis Romo Kiai Abdul Rahim Asyadili, wa nafa'ana wa bi ulumihim amina ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat Aryat yang dimuliakan oleh Allah, kemarin ada ini masih tentang bab masalah alamatul khair, alamat-alamat kebaikan indallah, miturut Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa
Apa orang yang mempunyai akal yang dikendaki oleh Rasulullah, orang yang mempunyai akal. Kemudian ada 3 perkara orang yang mempunyai akal. Kemudian ada 3 perkara alamat orang yang alim. Sekarang saya melanjutkan adalah ada 3 alamat bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Litalaki iku tetep keduwe wong kang takwa. Salah satu alamatin utawi 3 tondo atau 3 alamat. Yakni yattaki ngrekso sapa taki al-kadziba ing goroh. Wal khubsa lan jember. Orang yang takwa itu dalam artian bukan takut istri tua, tapi takwa itu adalah alamat yang pertama adalah yattakil kadziba wal khubsa, yakni dia itu tidak berani atau selalu menjaga dirinya dari perkataan bohong dan juga perkataan yang buruk. Perkataan buruk kaya dene napa? Mesuh, kaya dene memaki, mencaci, itu tidak. Yang kedua adalah bagi orang yang takwa wajali sasyarri. Wawunya masih ataf dalam alamat tadi. Dia juga menjaga tidak berkumpul, tidak bergaul dengan golongan-golongan orang yang jelek. Bukan muka yang jelek, tapi akhlak yang jelek ataupun perbuatan ma'asi, maksiat. Yang ketiga adalah wayada'u syatril halal mukhafatan ayyaqa fil harami, yakni dia meninggalkan perkara-perkara yang separuh halal. Loh, maksudnya separuh halal piye? Berarti perkara sing gak jelas iki halal apa haram, alias koyo syubhat. Nggih. Tujuane napa? Muhafatan ayyaqa fil haram, yakni dia untuk menjaga khawatir terjerumus terhadap perkara yang haram. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan satu persatu bahwa salah satu orang yang takwa tadi dia tidak berani goroh, tidak berani ngapusi, gak berani mbujui. Bukan artian jujur ajur, mboten. Justru jujur itu membawa keberkahan. Justru jujur itu bikin kenyamanan. Bisa kalian rasakan, hati itu tidak akan bisa bohong. Kalau kula kali panjenengan nglakoni kesalahan ndak jujur, kira-kira turune penak ta gak? Sulit tidur. Gak penak karena nggoroi wong tua, nggoroi guru, ndak nyaman hidupnya. Tapi kalau dia berbicara apa adanya, berbicara yang baik, bikin nyaman, tenang di hati dan pikirannya. Dan dia juga tidak gampang mengolok-olok orang lain, berbicara buruk, misui atau mencaci maki, selalu menjaganya. Justru orang yang takwa betul-betul takut kepada Allah tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang menghina orang lain. Kita tidak tahu. Sekarang kita masih kumpul majelis yang baik, kita mau mengaji yang baik, belum tentu akhir hayat kita baik. Tapi kita berharap kepada Allah dengan acara yang baik ini sampai akhir hayat kita semuanya dijadikan orang yang baik. Ini yang paling kita inginkan. Sebab jangan sampai kita menghina kepada orang-orang yang belum mengikuti kita ataupun mengikuti agama, maksudnya bukan kita merasa benar. Dalam artian mengikuti syariat-syariat Allah, mengikuti syariat-syariat Rasulullah. Belum tentu. Sebenarnya banyak orang yang tahu ini benar, ini salah, tapi enggan untuk melakukan. Tapi hati mengingkari bahwa yang aku lakukan ini salah. Aku belum sholat ini salah. Aku melakukan perkara haram ini salah. Tapi ingin berbuat baik, tapi enggan. Tapi doakanlah orang-orang seperti itu mendapatkan kemudahan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tujuan kita semuanya kumpul ini untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menguncurkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya wau didoakan oleh Ustaz Sokeh, siapa mau mendapatkan syafaat pertolongan min jami'i
sami'ina. Orang yang mendengarkan sholawat kita ini akan mendapatkan pertolongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Terus orang yang takwa itu juga tidak mudah merasa paling takwa sendiri di hadapan Allah. Justru masih kurang menyibukkan introspeksi dirinya kepada Allah, selalu menyibukkan memikirkan dirinya sendiri aja tidak ada habisnya. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai pengikut itba dumateng Rasulullah, apapun mudah-mudahan yang kita lakukan itba sesuai dengan anjuran Rasulullah, dengan kita belajar ini berusaha untuk mengikuti tindak lampaipun Gusti Kanjeng Nabi. Latihan. Ojo sampai nek ngerti ilmu, pemahaman ilmu, ojo sampai Allah ora mungkin aku kuat ngelakoni, ojo sampai. Jadi ketika sampai mendengarkan ilmu dari mubalek, dari para ustadz, para kiai, dari kitab apapun yang jenengan baca, ya Allah, muga-muga kula saged nglampahi niki. Minimal 1 kali. Kalau bisa 1 minggu 1 kali. Enggak bisa 1 tahun 1 kali, 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Minimal sekali adalah seumur hidup 1 kali. Kalau seumur hidup tidak pernah, ya mati aja. Jadi minimal kita itu itikat di dalam hati, berkeyakinan bahwa bismillah aku mendengar pengajian ini, mendengar ilmu ini, muga-muga aku saged nglampahi. Kalau orang itu mempunyai niatan yang baik, punya niatan yang baik, pasti diberi kesempatan, pasti diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati. Karena yang Allah lakukan itu mudah untuk kita semuanya. Mintalah kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jaluk nang Allah supaya kene kuat untuk nglakoni ibadah. Nek bagi sing wis iman, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ghillal lil ladzina amanu. Tetapkanlah hatiku ini penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ojo sampai gampang ngolok-ngolok orang lain. Gurung mesti pungkasane api. Kadang kalanya orang-orang yang maksiatnya full, dia mengakui kesalahan yang ia lakukan dan betul-betul punya niatan tobat. Kulo yakin 100% suatu saat dia akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan, diberi jalan oleh Allah, kemudian bisa melakukan, bisa istiqomah, baru muncul karomah, muncul keistimewaan, bungkasan bi husnil khotimah. Ini yang kita inginkan. Terus kemudian orang-orang yang takwa itu selalu dia itu mau bergaul dengan majelis yang baik, majelis ilmi, majelis zikri. Dia tidak mau buang-buang waktunya untuk majelis ghibah. Apa majelis ghibah? Majelis ngerasani. Ataupun sing perkara-perkara sing gak bermutu. Nek dari Habib Umar apa? La yamutu walah yahya. Ora bermutu ngentekno biaya. Tidak mau. Berarti wajalisa syarri, dia tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang memang mengarahkan keburukan atau kehancuran. Terus dia itu selalu yang ketiga adalah wayada'u syatrul halali mukhafatan ayyaka fil haram. Dia itu sangat berhati-hati sekali untuk memakan atau memakai perkara-perkara yang belum jelas halalnya. Di antara bainal halal wa bainal haram. Di antara perkara halali separuh, perkara harami separuh. Ini selalu dijaga orang-orang yang bertakwa. Wedi, kuatir pas dipangan ternyata haram. Contohnya banyak sekali kalian belum banyak tahu tentang ini makanan halal ataukah haram. Perdebatan welut halal apa haram. Akhirnya takok maneh. Lah laron halal apa haram? Sakniki musim laron, biasa wong jeding senengane mbothok laron. Biyen saiki wis gak gelem wong pakai panganan enak. Jadi akeh mbothok laron. Marunu mbothok napa?
Ngoten-ngoten napa jenenge niku peyek laron. Lah kaya ngoten niku piye? Hukume piye? Nek gak ngerti sampeyan tangletaken sing ngerti. Niku paling penting. Lah gimana hukumnya laron itu? Mbah Wahab dawuh, laron iku karena masyarakat akeh seneng laron, dihukumi laron iku halal, syarat dibeleh siji-siji. Lho lak piye iki? Ya gak piye-piye, ya syarat dibeleh dhisik. Supaya wong enggan untuk nyembelih ya wis aja dipangan wong koyo ngono. Karena Mbah Hasim dawuh wong mangan laron iku nggarakno dedel. Nate kula cerita Gus Isom, putra dari napa? Mbah Hasim Asy'ari sing cerdas mondok nang Lirboyo niku terkenal dengan utek telu. Jadi maca niki kitab, niki koran, niki nazom, bersamaan paham bersama. Hebat, cerdas. Sampai Mbah Hasim nate nimbali Gus Isom niku, Dek Gus Dur. Nah, dipanggil, "Som, sini." Pas waktu bermain-main dengan anak-anak. Apa? Langsung disuruh dekat, dikon mangat, diuntali laron pitu. Kon ngelek. Lho maksudnya napa? Cek gak cerdas-cerdas nemen. Kuwatir nek wong kecerdasan niku lali atine, gak kontrol atine. Selalu mengandalkan akal. Jadi cek rada imbang. Dari Mbah Hasim. Wong kaken mangan semut ya nggarak dedel, wong kaken mangan bekas icake dipangan kalau napa? Kalau tikus iku juga termasuk nggarakno dedel. Niki penting niki masalah adab. Niki harus kita jaga. Makanya Rasulullah mengajarkan sebelum minum dilihat dulu. Kemudian sebelum minum diiringno dhisik. Cek perlu. Sebelum pakai pakaian dikibasno dhisik. Kan diakhlakan begitu. Bek-beke ono kala monggo, bek-beke ono kelabang, cek rutuh. Itu ajaran. Sing lawi beli ojo gampang dicerentelno, tapi didik-didik dilempiti. Itu yang baik. Itu di dalam taklim kan banyak sekali keterangan itu. Maka perlu diingat-ingat kalau kita ingin menjadi orang yang takwa mempunyai 3 pertanda, yakni yang pertama apa tadi? Dia tidak berbohong, gak mau berbohong, terus kemudian dia tidak mau bicara buruk ataupun berbicara kasar, terus kemudian dia tidak berkumpul pada orang-orang yang buruk di mata Allah, kemudian yang terakhir dia menjaga dari perkara yang setengah-setengah halal. Dalam artian wiroi betul. Maksudipun wong sing jelas ketok halal bainal halal wal haram saja dijaga, apalagi yang haram. Insya Allah kalau kita bisa mengamalkan itu tergolong kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa kemanfaatan keberkahan untuk kita semua, masyarakat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li mahabbati sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillah. Mudah-mudahan ya, akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.